Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kebetulan pada hari ini saya kedatangan pasien dari Bandung. Beliau ini masih muda ya. Beliau ini sedang mengalami yang namanya, kalau menurut versi dokter sih katanya epilepsi, karena dia sering kejang-kejang, kemudian sesak, cemas, takut dan panik sampai mengalami kejang. Nanti kita lihat proses seperti apa. Apakah benar dia mengalami epilepsi? Ini kan baru katanya sih baru mengarah ya, karena menurutnya ada kekurangan oksigen juga. Kita lihat proses seperti apa. I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me it's still... Ceritain dong, apa yang dirasa, coba keluhan sebelumnya apa? Iya, jadi saya tuh semenjak semester 3 kuliah, itu waktu itu, jadi kalau tidur tuh kata mama sering kejang. Sering gitu kejang. kan. Pas tidur aja saya kayak gitu kan, cuman memang jaraknya 3 bulan apa 4 bulan kalau saya lagi drop doang. Tapi selepas itu makin kesini, ketika saya sadar pun langsung timbul perasaan deg nggak enak, pala udah mikir macem-macem, mumet, nggak bisa konsentrasi, pasti tepar, gitu. pasti kolaps segala macam. Bahkan di kampus pernah waktu itu sampai pingsan tuh. Iya, sampai digotong sama anak-anak. Waktu itu di kamar mandi mall juga pernah. Sampai digotong sama satpam. Waktu itu kisaran 2 tahun yang lalu di kantor juga pernah di kamar mandi. Sampai anak-anak jebol pintu kamar mandi buat dorong saya ke rumah sakit segala macam. Dan udah beberapa kali ke dokter, sampai ke dokter syaraf, diagnosa dokter hanya mengarah ke epilepsi. Karena kan kejadian dinyatakan itu. epilepsi juga enggak juga, tapi enggak baru juga bilang mengarah. Karena persepsinya macam-macam nih ya. Iya. Udah cek dokter mungkin cuma 1-2 kali ya. Apa coba yang lain tuh apa? Sampai ke ya kalau kata orang pintar segala macam ada gangguan segala udah sempat ke dukun juga, orang pintar ya. Non medis lah ya, dianggapnya. Terus sampai waktu itu dicek sama dokter syaraf, motoriknya segala macam itu nggak ada gejala-gejala untuk epilepsi karena motoriknya semua masih bagus kata dia. Tapi bisa kejang begitu, saya cuma dibilang coba jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Cuman ya tetap masih sering seperti itu. Terakhir kemarin tuh waktu di Bandung, kisaran bulan Juli kemarin, itu saya lagi ngecamp di kemah gitu, tiba-tiba perasaan ketakutan itu muncul segala macam, jantung deg-degan, langsung saya manggil mama, saya meluk mama, udah habis itu nggak sadar. Nah terus gimana ceritanya bisa sampai di sini? Sampai di sini tuh saya waktu itu ngeliat salah satu pasiennya Master Heru kan yang positif epilepsi. Terus Master Heru tangani, alhamdulillah, yang tadinya dia tiap hari sampai dia nggak pernah lagi sama sekali. Akhirnya ya udah saya ajak orang tua saya untuk kayak tergerak aja hatinya Master Heru, karena selama ini saya ngeliat di sosmed ada beberapa orang lah yang kayak gitu ya, tapi saya ragu gitu loh. Ya pas Master Heru ini kayak ini mungkin jodoh yang bismillah lah. Ya udah langsung kita berangkat. Kalau udah jalannya Allah kali ya. Udah jalannya Allah. Saya ya udahlah biar di Bogor juga hayo disamperin. Akhirnya ya udah disamperin sekali 2 kali langsung ada perubahan, badan lebih enteng. Terapi pertama itu apa yang dirasa? Muntah, BAB, lendir. Banyak banget, lendir, BAB kayak keran. Oh minum ramuan itu keluar BAB itu ya? Atas bawah mas. Atas bawah. Di situ apa? Rasa kejang-kejang itu apa? Yang kemungkinan nanti rasa oleng atau apa nggak ada ya? Segar aja ya? Segar aja. Sampai sekarang ya? Aku jalanin saran dari master juga, mandi uap, terus minum ramuan segala macam. Alhamdulillah itu kayak memperkuat perasaan sama sistem imun gitu. Alhamdulillah banget. Aku baru tahu kalau mandi uap itu ternyata efeknya jauh. Jelas, karena pembuluh darahnya nggak lancar. Karena kan tadinya ini sering berhadapan dengan suhu dingin terus, AC, saya bilang kan, bergadang ya. Nah, makanya kenapa saya bilang dengan cara membilasnya dengan mandi uap itu supaya aliran darah jadi lancar. Apalagi minum ramuan tadi kan udah muntah, keluar BB itu lendir-lendir keluar ya. Insya Allah, alhamdulillah kalau itu. Karena saya bilang salah satu yang mengganggu saraf itu adalah karena banyaknya gas dalam tubuh kita. Karena gas itu dia bisa mengusik saraf, ya menghambat oksigen dalam otak, sehingga itu juga bisa mengganggu hormon serotonin. Nah, hormon serotonin itu terganggu apabila banyak gas dalam tubuh kita sehingga menghambat oksigen ke otak. Nah, sehingga hormon serotonin itu berfungsi untuk kestabilan pikiran dan perasaan kita. Nah, ketika dia tidak maksimal, maka karena oksigen nggak jalan, maka itu jadi gangguannya bisa kepanikan, bisa tiba-tiba kita depresi dan kejang dan sebagainya. Ya, salah satunya itu, ya. Makanya kita bersihkan, ya kan, supaya aliran darah dan oksigen bisa jalan dengan normal. Kemudian kalau aliran darah udah bisa maksimal ke otak, otaknya bisa normal lagi, insya Allah nggak akan ada kejang-kejang lagi, gitu, ya. Itu kuncinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Bismillah.
Mungkin ya. Tangan enggak punya. Mungkin karena jodoh juga kali itu ketemu master. Iya, Waktu aku lagi ya. depresinya buka TikTok, ada salah satu pasiennya master yang itunya juga kejang, kayak konstelasinya untuk masalah kejang. Oh iya. Iya, yang hampir anak muda itu. Oh anak muda ya, benar ada itu. Terus aku bilang sama dari mama, Tasik salah dia tuh. iya. Terus langsung mama, yaudah ayo samperin. Gitu. ya udah mungkin jalannya kali. Iya. Udah kemana-mana master sama. Insya Allah. Sampai bawa istilahnya ke orang pinter gitu ya master ya, dibilang ada gangguan lah, inilah itu lah. Diagnosanya macam-macam, jadinya akunya makin pusing. Kerja juga ngurusin kerjaan jadi lebih fokus. Iya. Kemarin lebih sakit lagi ya? Iya, sakit banget. Iya. Kalau kadar gasnya sudah jauh banyak berkurang, somnya tinggal ini nanti perbaikan dari dalam dari saraf-sarafnya aja dengan hal itu ya. Jadi kalau saya pegang ini udah berkurang rasa sakitnya, udah jauh berkurang, berarti dia udah jauh normal. Kalau saya pegang masih sakit, berarti secara fisik di saraf ini masih ada masalah. Coba atur napasnya. Oke, apa yang dirasa sekarang? Plong ya. Enak ya, lebih ringan kepalanya ya. Kerasa perubahan, ada badan ringan ya. Alhamdulillah. Kecemasan jadi berkurang ya. Karena saya juga lakuin segala saran dari master untuk mandi uap segala macam. Saya setiap hari mandi uap tuh. Iya, mandi uap ya. Kalau sekarang intensitasnya saya kurangin seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya, nggak apa-apa. Iya. Cuman memang badan agak lebih fit ya. Dan karena saya kerja di bidang penerbangan yang butuh konsentrasi, jadi saya bisa lebih fokus. Pas selesai terapi ketiga kemarin tuh udah jauh lebih enak lagi ya. Alhamdulillah. Sempat kemarin katanya apa udah bisa bawa mobil apa coba yang perubahan. Ya yang tadinya saya nggak berani bawa kendaraan sendiri, nggak berani berpergian sendiri, cuman 1 minggu kemarin full saya bawa mobil sendiri pulang pergi tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa enjoy aja dalam mobil, Mas. Makanya suka cerita sama mama, alhamdulillah mama perasaan tuh agak lebih enak dibanding yang dulu-dulu gitu loh. Iya. Memang mungkin jodoh lah, bismillah, semoga saya nggak bakal kayak gitu-gitu lagi pas pertolongan master itu dari Allah. Semua karena Allah ya. Amin. Ya berarti kan nggak salah ya, semua yang saya sampaikan itu masuk logika nggak? Iya. Ya, karena salah satu kebiasaan Mas ini sering bergadang ya. Yes. Kemudian AC, kipas angin, AC itu nonstop di ruangan yang tertutup, saya bilang kan. 24 jam. Nah, 24 jam AC itu bisa banyak gas dalam tubuhnya dan gas atau udara ini bisa menyusup ke pembuluh darah dan bisa menghambat oksigen ke otak. Nah, oksigen itu yang akhirnya bisa melemahkan sistem saraf sehingga mengganggu pembuluh darah sehingga otaknya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dan juga mengganggu hormon serotonin kita yang harusnya bisa menyimbangkan pikiran dan perasaan kita. Nah, kemudian juga gas itu juga munculkan banyak lendir ya, megah sehingga muncul jantung sering berdebar-debar, muncul kecemasan juga, ketakutan. Nah, itulah membuat akhirnya kalau udah berat itu sarafnya udah berat, kepala sering pusing, akhirnya jatuh vertigo, bisa mengarah kayak seperti epilepsi gitu, akhirnya muncul kejang-kejang. Tapi alhamdulillah setelah kuncinya apa kata saya harus dikeluarkan karena dia itu tidak terlihat tapi terasa berat. Ya enggak, dicek macam-macam prediksinya sampai akhirnya kita lari ke orang pinter, lari ke dukun, dianggap diguna-guna lah pengaur gaib. Padahal bagi saya itu juga gaib. Gaibnya apa? Gas, ya enggak? Tidak terlihat tapi terasa berat. Ya.
Alhamdulillah ya semuanya karena Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa berbagi ya. Mudah-mudahan dengan adanya testimoni dari Mas ini mungkin yang lain juga masalah bisa kebantu juga ya dengan masalah yang sama ya, meringankan ya. Nah, sampai kita nanti hanya ketergantungan obat-obatan terus ya, kita obat kemana sini tapi nggak jelas apa ujungnya gitu kan. Tapi kok kita masih begini-gini aja ya nggak? Ya alhamdulillah. Yang penting saya menunjukkan cara yang benar. Maksudnya gini loh, paling tidak kita tahu kelemahan kita di mana. Kan banyak kita berobat tapi kita nggak tahu kelemahan kita apa. Dengan begini kan saya udah kasih tahu kelemahannya. Salah satunya adalah penggunaan AC yang berlebih, suhu dingin tadi ya, sering begadang. Maka dengan begitu, dengan cara mandi uap sering dibilas, kemudian dengan cara dibuang gasnya, berarti lebih tahu, lebih sadar bahwa itu adalah bagian dari kelemahan saya. Betul ya nggak? Betul ya? Betul. Padahal itu hal-hal yang sepele sebenarnya, tapi dampaknya luar biasa. Sampai membuat saya hampir depresi waktu itu, rambut saya pada rontok. Yang rambutnya tadi tebal sampai tipis karena. Tapi dan semua itu masuk logika kan, apa yang saya sampaikan itu dengan apa yang Mas rasakan kan? Iya, mudah-mudahan ya bisa berbagi ya. Amin. Amin ya Allah. Kalau gitu ya cukup ya. Apa yang dialami oleh Mas ini itu sebenarnya setelah saya pelajari, setelah saya tanya dari faktor kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kalau saya ingin membantu pasien itu biasanya saya lihat dulu akar masalahnya. Saya pelajari dulu kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. Karena dari kebiasaan-kebiasaan ini jika terakumulasi menjadi candu dan itu bisa jadi masalah dan itu bisa menyebabkan sebuah penyakit gitu. Ini fakta-fakta yang saya temukan. Jadi saya tidak fokus pada hilirnya, saya tidak fokus pada masalah penyakitnya apa yang terjadi, tapi saya fokus dulu kepada sumber masalah, penyebab-penyebab utamanya, kebiasaan dari apa yang dilakukan. Nah, setelah saya tanya, si Mas ini kan mengalami yang namanya sesak, sering cemas, takut, panik, kemudian sampai kejang-kejang ya, kejang tidak sadarkan diri. Menurut dokter setelah dicek itu baru mengarah ke epilepsi dan dicek juga semua lain sehat gitu. Ini baru prediksi, dikatakan bahwa ada kekurangan oksigen. Oke. Setelah saya pelajari, saya coba selusuri, ternyata kebiasaan-kebiasaan si Mas ini dia emang sering berada di ruangan yang tertutup menggunakan AC dan kipas angin ya. Jadi AC itu non-stop. Kemudian main gadget dan jarang keluar rumah, jarang kena matahari, ya jarang berjemur. Akhirnya itu muatan dingin itu terakumulasi dalam tubuhnya. Nah, ini sering saya temukan, Anda mungkin lihat di video saya itu bahwa masalah dengan gas lambung ini bisa mengarah ke masalah-masalah penyakit yang lainnya, bisa mengganggu saraf. Ini saya buktikan bahwa ternyata si gas ini bisa menghambat pembuluh darah dan dia bisa menghambat oksigen di dalam darah, yaitu sehingga menyebabkan mengganggu sistem saraf. Jadi ketika udara dingin masuk dalam tubuh kita, kemudian masuk lewat pori-pori kita tadi terakumulasi, lalu mengganggu pembuluh darahnya sehingga sirkulasi darah dan oksigen tidak bisa maksimal. Untuk darah tidak bisa mengantarkan oksigen dengan maksimal ke pembuluh darah otak ya. Akhirnya si otak ini membuat sistem saraf terganggu dan membuat dia pusing, kelayangan, bahkan dia akhirnya berhalusinasi, muncul kecemasan, ketakutan dan kepanikan sehingga terjadilah kejang-kejang gitu. Jadi si gas di awalnya muncul ditandai dengan sedawa, kembung, pegah. Kemudian lama-lama si gas ini bisa membentuk busa lendir. Nah, ketika busa lendir mengganggu jantungnya, apabila otot jantungnya diikat oleh lendir, nah ini si gas lendir ini bisa mengganggu otot jantung. Itu menyebabkan akhirnya otot jantungnya tidak bisa bergerak dengan maksimal. Ketika otot jantung tidak bisa bergerak maksimal, maka otomatis jantung tidak bisa memompa darah dengan maksimal untuk mengalirkan darah ke pembuluh darah dan mengantarkan oksigen dan nutrisi ke organ tubuh yang lainnya, terutama ke sistem saraf. Nah, ketika oksigen tidak maksimal ke sistem saraf, itu akhirnya menyebabkan sarafnya terganggu. Bisa menyebabkan pusing, kelayang, dan bahkan bisa menyebabkan kejang-kejang. Nah, itu saya buktikan. Jadi, di samping disebabkan jantung juga tidak maksimal, di samping itu yang secara langsung juga bisa menghambat pembuluh darah sehingga oksigen pun tidak bisa maksimal ke sistem saraf otak. Nah, itu saya rasa penyebabnya. Maka hasil analisa dokter menyatakan bahwa oksigennya tidak maksimal dan itu tidak bisa maksimal ke saraf. Maka apa yang menyebabkan dia maksimal? Saya rasa ini adalah gas. Yaitu gas ini yang menghambat karena dia kebiasaannya menggunakan AC yang berlebih ya, sering berada di ruangan yang dingin yang tertutup. Ketika saya terapi ternyata banyak gas, yaitu banyak lendir ya, yang gas yang sudah membentuk busa dan lendir. Nah, itu yang juga membuat dia sering denyut jantung berdebar-debar. Saya keluarkan semuanya, saya bersihkan. Kemudian saya bantu juga dengan terapi uap, ya, itu keluar keringat. Kemudian di rumah saya bantu lagi dengan ramuan keluar lewat BAB, muntah-muntah, ya lendir-lendir untuk keluar lewat BAB maupun muntah.
Alhamdulillah hasilnya ternyata rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa paniknya itu jauh berkurang ya. Kemudian tidak ada, alhamdulillah sudah sampai sekarang belum ada kejang-kejangnya. Nah ini jadi saya rasa masalah gas ini, masalah udara dingin ini bukan hanya bermasalah kepada lambung yang menyebabkan gas lambung, tapi juga bisa mengganggu sistem saraf yang berawal dari gangguan pembuluh darah yang tidak bisa mengantarkan oksigen secara maksimal ke otak, dan juga mengganggu jantungnya, ya dia sering berdebar-debar, muncul kecemasan, dan sehingga otot jantung tidak bisa memompa darah secara maksimal, sehingga dia tidak bisa mengantarkan oksigen dan nutrisi ke organ tubuh lainnya dan termasuk ke sistem saraf. Saya rasa itu masalahnya. Mudah-mudahan si Mas ini udah jauh lebih sehat untuk selamanya. Saya senang sekali tadi udah banyak perubahan. Well, I hope that you know that I hear that